Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arbi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita baca hari ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, hari ini kita memasuki pasal baru, yaitu faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Pasal yang menerangkan tentang kesungguhan, kemudian komitmen atau konsistensi, wal himmati, dan juga cita-cita yang tinggi, cita-cita luhur. Tsumma kemudian la budda, tidak boleh tidak, harus minal jiddi, dari memiliki sifat al-jid, sungguh-sungguh, wal muwadhabati, dan juga komitmen, konsistensi, wal mulazamati, dan kedisiplinan, keteraturan dalam belajar terus menerus, li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu. 3 hal itu harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Pertama adalah kesungguhan dalam belajar, kemudian komitmen yang tinggi untuk terus belajar, ya, wal mulazamati, dan disiplin, teratur, tidak hanya belajar semalam saja, semalam lama, tapi sekali itu tidak lebih baik daripada sedikit-sedikit tapi terus menerus, continue dalam belajar. Wa ilaihi, dan kepadanya al-isyaratu, ada petunjuk fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh, fina, di dalam kami, lanahdiyannahum, pasti kami tunjukkan kepada mereka, subulana, jalan-jalan kami. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah, jalan kebaikan, termasuk di dalamnya adalah belajar, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan menuju cita-citanya itu. Man talaba syai'an, barang siapa yang mencari sesuatu, ya, barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu, wajadda, kemudian dia sungguh-sungguh, wajada, dia pasti mendapatkan. Barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia akan dapatkan. Waman qara'al baba, waman, dan barang siapa yang qara'a, mengetuk-ngetuk, al-baba, pintu, walajja, dan terus-menerus mengetuk pintu, ya, tidak putus asa, walajja, dia pasti bisa masuk. Siapa yang mengetuk pintu terus-menerus, ya, tanpa putus-putus, dia pasti akan bisa masuk ke dalam apa yang dia inginkan itu. Wakila, dan dikatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, dan dikatakan bahwa biqadri, sesuai dengan kadar ma tata'anna, apa-apa yang kamu payahkan, tanalu, kamu akan dapatkan ma tatamanna, apa yang kamu cita-citakan atau kamu inginkan. Jadi apa yang akan Anda dapatkan itu tergantung dari kepayahan Anda, jerih payah Anda. Tingkat jerih payah Anda itu menentukan apa yang akan Anda capai. Artinya kita harus sungguh-sungguh. Qila, dan dikatakan yuhtaju, dibutuhkan fit ta'alumi, di dalam belajar, wa tafaqquh, dan dalam memahami agama, ila jiddits salasati, kepada kesungguhan 3 hal, ya. Jadi di dalam belajar dan di dalam memahami agama itu dibutuhkan kesungguhan 3 orang, ya. 3 hal. Apa itu? Al-muta'allimu, pelajar itu sendiri harus sungguh-sungguh kalau dia ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu selain agama, ilmu umum. Wal ustadzu, dan kesungguhan guru juga itu penting. Ya, jangan sampai gurunya sungguh-sungguh, muridnya tidak sungguh-sungguh, atau muridnya sungguh-sungguh, gurunya tidak sungguh-sungguh, tidak bisa.
Wal abu, dan juga kesungguhan dari ayah atau wali dari siswa tersebut, ingkana, jika ada itu wali fil ahya, masih hidup. Tiga-tiganya harus sungguh-sungguh. Nah, kalau ketiganya sudah sungguh-sungguh, siswanya sungguh-sungguh, muridnya sungguh-sungguh, dan wali muridnya, orang tuanya juga sungguh-sungguh, insya Allah ilmu akan diperoleh. Ansyadani, dan melantunkan untukku, mengajarkan sebuah nasyid atau sebuah syair kepadaku. Siapa? Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi Lisyafi'i. Jadi Syekh Sadiduddin Asy-Syirazi mengajarkan kepada musannif kitab ini sebuah syair yang ia riwayatkan berasal dari Imam Syafi'i. Bunyi syairnya adalah Al-jiddu yudni kulla amrin syami'in. Kesungguhan itu, ya, yudni mendekatkan kulla amrin setiap perkara, setiap hal yang syami'in yang jauh. Jadi kesungguhan kita terhadap sesuatu itu mendekatkan sesuatu tersebut meskipun dia jauh. Ya, kita harus sungguh-sungguh. Wal jiddu, dan juga kesungguhan itu yaftahu, membuka kulla babin mughlaqin, setiap pintu yang mughlaq, yang tertutup. Jadi kalau kita memiliki kesungguhan, maka apa yang kita cita-citakan akan mendekat meskipun dia jauh. Dan kalau kita punya kesungguhan, maka dia bisa membuka pintu-pintu yang terkunci sehingga terbuka dan mudah bagi kita. Jadi kesungguhan di sini adalah kunci. Murid, pelajar, mahasiswa, kalau dia punya cita-cita tertentu, maka dia harus sungguh-sungguh dalam mengejar cita-cita tersebut. Ya, karena kesungguhannya itu akan mendekatkan cita-cita tersebut, semakin lama semakin dekat, dan akan membuka pintu-pintu menuju cita-cita tersebut kalau pintu-pintu tersebut tertutup. Ya. Wa haqqu khalqillahi bil hammi imru'un dzu himmatin yubla bi 'aisyin dayyikin. Wa haqqu, dan sepantas-pantasnya atau sehak-haknya khalqillah, ciptaan Allah, makhluk Allah, bilhammi, dengan keprihatinan, itu adalah imru'un, seseorang, dzu himmatin, yang punya cita-cita tinggi, cita-cita luhur, yubla, tapi dia diuji, bi'aisyin dayyikin, dengan kehidupan yang sempit. Ya. Jadi makhluk Allah atau manusia, ya, kita ini, ya, manusia yang paling pantas untuk dikasihani atau diprihatinkan adalah orang yang punya cita-cita tinggi tapi dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Artinya apa ya? Artinya orang tersebut harus dibantu. Ya, ada orang, ya, dia mengalami keprihatinan atau melakukan keprihatinan, tapi dia punya cita-cita luhur yang tinggi. Namun dia diuji dengan ujian atau penghidupan yang sempit, maka dia itu adalah makhluk Allah yang patut dikasihani atau patut dibantu gitu. Dengan apa ya? Mungkin dengan bantuan-bantuan yang mungkin bisa membantu dia mudah dalam mencapai cita-cita tinggi itu. Mungkin dengan memberikan bantuan makanan, atau memberikan beasiswa, atau memberikan bantuan pemondokan dan seterusnya. Hal-hal yang memudahkan dia dalam mencapai cita-cita tersebut. Wa minad dalili, dan termasuk daripada dalil atau tanda al-qadha, atas qadanya Allah, wa hukmi, dan hukumnya Allah, yaitu bu'sul labibi, kerja kerasnya atau payahnya, ujiannya, ya, seorang yang cerdas, seorang pinter, watibu aisyil ahmaki, dan enaknya atau nyamannya hidupnya orang-orang yang bodoh. Jadi memang banyak ada orang-orang yang pintar, terpelajar, cerdik, pandai, tetapi hidupnya itu payah, tidak mudah. Tapi ada juga kita lihat orang-orang yang bodoh sebenarnya tidak begitu pandai tapi hidupnya nyaman. Nah, itu sudah merupakan bagian dari qadanya Allah, ketentuan Allah. Kita tidak boleh iri. Seorang pelajar, seorang akademisi harus tetap lurus di dalam jalannya, meskipun mungkin hidupnya penuh keprihatinan, meskipun dia tidak bisa atau tidak boleh
tergoda atau mungkin terganggu, kok itu orang bodoh bisa kaya, itu orang nggak pinter bisa. Tidak. Komitmen orang-orang cerdik pandai adalah komitmen keilmuan, ya, jalannya jalan keilmuan. Maka dia harus menyadari bahwa itu merupakan bagian dari hukum atau kodok yang telah ditetapkan oleh Allah. Komitmen seorang cendekiawan, seorang intelektual, seorang pelajar adalah komitmen keilmuan, bukan komitmen harta benda. Lakinna tetapi man ruziqol hija, orang yang diberi rezeki akal, hurimal ghina, dia terhalangi dari cukup. Didani yaftariqani ayyatafarruqin. Didani itu dua fakta yang saling bertentangan. Didani bertentangan, yaftariqani dua hal yang saling berbeda. Ayyatafarruqin dari segi manapun berbeda. Gitu. Orang bodoh yang diberikan kekayaan atau kemampuan, hidupnya nyaman, orang pinter yang prihatin, ya, hidupnya penuh onak dan duri. Nah, ini dua fakta yang berbeda, yang saling bertentangan, tetapi setiap orang kaum terpelajar harus sabar menghadapi yang seperti itu. Wonshitu, dan dilantunkan untukku sebuah syair li ghairihi, dari selain Imam Syafi'i. Kalau yang tadi dari Imam Syafi'i, ini ada syair lagi dari seorang alim tapi bukan Imam Syafi'i. Syairnya berbunyi, tamannaita an tamshi faqihan munadiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Tamannaita, engkau berangan-angan, an tamshi, untuk bisa berjalan, faqihan, sebagai seorang yang faqih, alim, cendekiawan, munadiran, yang pandai berdebat, pandai berdiskusi, pandai berteori, pandai menganalisis, bi ghairi ina'in, tanpa mendapatkan kesulitan. Tidak mungkin engkau berangan-angan bisa berjalan di muka bumi sebagai seorang yang alim, seorang pinter, pandai menganalisis, pandai berdiskusi, tanpa adanya jerih payah atau susah payah. Itu tidak mungkin, itu gila. Wal jununu, dan gila-gila itu funun, macam-macam, cabangnya banyak. Di antaranya seperti itu, berharap mendapatkan ilmu, pengetahuan, bisa muncul tampil sebagai seorang cendekiawan yang pandai menganalisis, tapi tanpa bersusah payah. Nah, itu tidak mungkin gitu. Jadi susah payahnya itu merupakan bagian dari upaya kita untuk menjadi seorang terpelajar atau kaum cendekiawan gitu. Orang-orang berilmu ya harus siap menghadapi kepayahan-kepayahan. Walaisa iktisabul mali duna masyaqqatin, dan bukanlah iktisabul mali, mendapatkan harta itu, duna masyaqqatin, tanpa adanya masyaqqah atau kesulitan, tahammaluha, yang engkau bawa, ya, kamu dapatkan gitu. Jadi mencari harta pun itu juga, mengumpulkan harta itu juga ada kesulitan-kesulitannya. Nggak mungkin kita mendapatkan harta tanpa adanya kesulitan. Fal ilmu, dan ilmu, maka ilmu kaifa yakunu, bagaimanapun juga akan demikian juga. Gitu, sama. Kita memperoleh harta juga dengan susah payah, kita mendapatkan ilmu juga dengan susah payah. Nah, hal demikianlah yang harus kita sadari. Artinya mendapatkan ilmu itu harus dengan kesungguhan, ya, sungguh-sungguh, al-jiddu tadi. Tanpa kesungguhan kita akan sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Qala Abu Thayyib, berkata Abu Thayyib, walam ara, dan aku belum melihat, fi uyubin nasi, di dalam aib manusia atau dalam cacatnya manusia, aiban, sebuah cacat, kanaksil qadirina, sebagaimana kurangnya seorang yang mampu, yang punya kapasitas, alat tamami, atas menyempurnakan. Maksudnya begini, kalau ada orang punya kapasitas, punya kemampuan untuk menyempurnakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu,
tetapi dia tidak bisa menyelesaikan sesuatu tersebut, maka itu termasuk cacat atau aib. Misalnya kamu punya punya harta yang banyak, orang tua punya harta yang banyak, ya, punya kekayaan yang banyak, tapi kekayaan keluargamu itu tidak mendorong kamu untuk bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, itu adalah sebuah aib, sebuah cacat. Sama pula misalnya kamu punya kecerdasan yang tinggi, ya, untuk mempelajari sesuatu atau untuk menguasai sebuah ilmu pengetahuan, tapi kecerdasanmu tidak kamu gunakan untuk menyelesaikan atau mendapatkan pengetahuan, itu adalah sebuah cacat. Kamu sudah berhasil masuk ke perguruan tinggi, ya, kuliah di program studi matematika, teknik kimia, hukum, ekonomi, ya, bahkan mendapatkan beasiswa misalnya. Ya. Kamu mampu, punya kapasitas untuk menyelesaikan, tapi kamu tidak selesai, ya, tidak mendapatkan gelar sarjana, tidak mendapatkan ilmu pengetahuan yang kamu dapatkan, kamu cari. Nah, itu merupakan sebuah aib. Kamu punya kemampuan, kecerdasan, kamu punya beasiswa, ya, ada orang yang mendorong kamu, tapi kamu tidak bisa menyelesaikan kuliahmu atau tidak bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan. Nah, itu merupakan sebuah aib. Ya, jangan sampai kita menjadi yang seperti ini. Wala budda, dan harus, tidak boleh tidak, li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, min sahril layali, untuk melek malam. Ya, jangan banyak tidur, bangun malam untuk belajar, sholat dulu kemudian belajar. Ini harus, wala budda, melek malam bagi para pelajar. Kama qala syairu, sebagaimana seorang ahli syair berkata, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, faman talabal ula sahirul layali. Biqadril kaddi, sesuai dengan kadar jerih payah, keletihan, tuktasabul ma'ali, diperoleh keluhuran, posisi yang tinggi, kemuliaan, itu diperoleh sesuai dengan kadar kerja kerasmu, dengan kadar jerih payahmu. Faman talabal ula, barang siapa ingin menghendaki atau mencari al-ula, keluhuran, cita-cita, ya, yang tinggi, sahirul layali, hendaknya dia menghidupkan malam-malamnya, jangan terlalu banyak tidur. Tarumul izzah summa tanamu lailan. Tarumul izzah, engkau menghendaki kemuliaan. Summa tanamu, kemudian kamu tidur lailan, di malam hari. Tidak mungkin itu bisa kamu dapatkan. Yaghusul bahra man talabal ali. Itu menyelami lautan orang-orang yang mencari mutiara. Mereka juga menyelami lautan untuk mendapatkan mutiara. Anda pun mesti menyelami malam untuk mendapatkan posisi yang tinggi atau mendapatkan kemuliaan dan keluhuran. Dengan cara apa? Tentu sholat, zikir, kemudian juga belajar yang banyak, belajar yang sungguh-sungguh. Ulul ka'bi, dan keluhuran atau derajat yang tinggi itu didapat dengan bil himamil awali, dengan cara melalui cita-cita yang tinggi pula, gitu. Wa izzul mar'i, dan kemuliaan seorang manusia itu fi sahril layali, di dalam hidupnya malam-malam. Jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan atau keluhuran yang tinggi, maka kita mesti memperbanyak menghidupkan malam-malam. Taraktun nauma Rabbi fil layali. Taraktu, aku meninggalkan an-nauma, tidur, Rabbi, Tuhanku, fil layali, di malam hari. Li ajli ridhoka, untuk mendapatkan ridhomu, ya maulal mawali, wahai tuan dari semua tuan. Ya. Jadi di atas itu semua kita ingin mendapatkan kemuliaan, keluhuran dengan cara menghidupkan malam. Tetapi di atas itu semua, maka tujuan kita haruslah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, tujuan kita adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan posisi yang tinggi, keluhuran yang tinggi, maka keluhuran itu pun untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man rama, dan barang siapa yang ingin, ya, al-ula, mendapatkan derajat yang tinggi atau keluaran min ghairi kaddin, tanpa adanya kerja keras,
ya, tanpa adanya jerih payah, adha'al umroh, orang tersebut menyia-nyiakan umur fi thalabil muhali, untuk mencari suatu yang mustahil. Jadi kalau orang menginginkan keluhuran atau cita-cita yang tinggi, ingin meraih cita-cita yang tinggi tanpa kerja keras, itu ibaratnya orang tersebut itu menyia-nyiakan umur. Kok menyia-nyiakan umur? Ya, karena dia mencari sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin kita mendapatkan keluhuran, ilmu pengetahuan yang tinggi tanpa adanya jerih payah. Faufiqni ila tahsil ilmin. Maka berilah aku taufik, izin perkenannya Allah, ila tahsil ilmin, kepada pencapaian ilmu. Wabaligni, dan sampaikan aku ya Allah, ila aqsal ma'ali, kepada keluhuran yang tinggi, yang maksimal, cita-cita yang maksimal, yang tinggi. Ya. Ini sekaligus mengajarkan kepada santri bahwa untuk mendapatkan cita-cita kita harus sungguh-sungguh dalam belajar, ya, serius. Tetapi di atas semua keseriusan dan sungguh-sungguh itu, kita perlu menyerahkan semua urusan pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah menyampaikan maksud kita, ya. Allah mengantarkan kita pada cita-cita tertinggi yang kita damba-dambakan atau inginkan. Ittakhidil laila jamalan tudrik bihi amalan. Ittakhidil laila, jadikanlah malam jamalan, sebagai kendaraan, sebagai onta. Tudrik bihi, yang kau akan mendapatkan dengan malam tersebut, dengan kendaraan tersebut, amalan, cita-cita. Kita jadikan malam kita sebagai onta, sebagai kendaraan kita untuk meraih cita-cita. Qala al-musannif, berkata musannif pengarang, waqad ittafaqa li nazmun fi hadzal ma'na, dan sungguh telah bersepakat atau cocok, ya, sesuai li denganku, nazmun, sebuah syair, fi hadzal ma'na, tentang maksud ini. Bagaimana bunyinya? Man syaa, barang siapa, ayah tawi amalahu jumalan, barang siapa ingin memuat atau mengandung atau mendapatkan amalahu, cita-citanya, jumalan, secara lengkap, secara sempurna, falyattakhid lailahu fi darkiha jamalan. Falyattakhid, hendaknya ia menjadikan lailahu, malamnya, fi darkiha, untuk mendapatkan cita-cita tersebut, jamalan, sebagai kendaraan. Ya. Jadi siapa yang ingin meraih cita-citanya, jadikanlah malam itu sebagai kendaraan untuk meraih cita-cita. Dengan apa? Sekali lagi, dengan cara sholat, berdoa, zikir, dan kemudian banyak belajar. Aklil tu'amaka, sedikitkan makanmu, kai takhdha bihi saharan, supaya kamu bisa mendapatkan melek-melek malam itu. Ya, kalau kau banyak makan, kamu akan banyak tidur. In syi'ta, jika engkau kehendaki, ya sahibi, wahai temanku, antablugol kamala, kau mencapai kesempurnaan, ya. Nah, ini saran lagi, sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan cita-cita atau mencapai cita-cita kita yang tinggi, banyak melek malam, ya. Banyak menghidupkan malam-malam kita dengan belajar, bukan dengan hal-hal yang tidak baik. Untuk bisa melek malam itu, maka sedikitkan makan, jangan terlalu banyak makan. Hidup prihatin. Wakilah, dan dikatakan, man ashara nafsahu billaili, barang siapa yang menghidupkan malam-malam dirinya billaili, dengan di waktu malam, ya, faqad faraha qalbuhu bin hari, maka sungguh gembira, bahagia qalbu, hatinya, bin hari. Barang siapa yang malamnya dihidupkan penuh dengan sholat, zikir, dan belajar, maka siangnya dia akan merasa bahagia. Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menginspirasi Anda semua untuk terus bersemangat dalam belajar dan mencapai cita-cita. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.